Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu kembali di dalam pembelajaran mengenai teknologi dan media pembelajaran volume kedua. Kembali saya mengingatkan bagi setiap Bapak Ibu yang belum mengklik tombol subscribe, maka saya mengundang ayo klik tombol subscribe dan aktifkan gambar lonceng. Supaya apa? Supaya setiap ada video-video pembelajaran yang terbaru, Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya dan juga bisa langsung mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Kita sudah belajar di dalam volume pertama dalam teknologi dan media pembelajaran. Saat ini kita masuk ke materi volume kedua, teknologi dan media pembelajaran. Kita langsung masuk saja ke dalam bagian pembelajaran. Saat ini kita akan belajar atau mengerti, memahami mengenai latar belakang dari teknologi. Kita sudah sering mendengar kata teknologi, tetapi kita juga perlu mengetahui latar belakang dari teknologi tersebut. Jangan sampai kita cuma tahu teknologi, tetapi kita tidak tahu latar belakang. Penggunaan istilah teknologi ini sebenarnya telah berubah secara signifikan lebih dari 200 tahun terakhir. Sebelum abad ke-20, istilah ini tidaklah lazim dalam bahasa Inggris dan biasanya merujuk pada penggambaran atau pengkajian seni terapan. Istilah ini juga sering sekali dihubungkan dengan pendidikan teknik, seperti di dalam Institut Teknologi Massachusetts pada saat itu yang didirikan di tahun 1861. Istilah teknologi juga mulai menonjol di abad ke-20 seiring dengan bergulirnya revolusi industri kedua. Pengertian teknologi berubah pada permulaan abad ke-20 ketika para ilmuwan sosial Amerika dimulai oleh Thorstein Veblen yang menerjemahkan gagasan-gagasan dari konsep Jerman. Teknik menjadi teknologi. Di dalam bahasa Jerman dan bahasa-bahasa Eropa lainnya, perbedaan hadir di antara teknik dan teknologi yang saat itu justru nihil dalam bahasa Inggris. Karena kedua istilah ini biasa diterjemahkan sebagai teknologi. Inilah pentingnya kita mengetahui sejarah dari teknologi supaya kita tahu perkembangannya dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Manusia sebenarnya juga merupakan makhluk sosial di samping sandang, pangan, dan papan yang menjadi kebutuhan utamanya. Maka sebagai makhluk sosial, manusia juga membutuhkan komunikasi. Di antara sesama, antara satu dengan yang lainnya, ini merupakan suatu kebutuhan utama di dalam berkomunikasi. Utamanya untuk dapat saling berhubungan, saling mengirimkan pesan, saling mengungkapkan perasaan. Ini agar dapat berhubungan antara satu dengan yang lainnya dengan mudah. Dan inilah kebutuhan manusia. Mulai mencari dan menciptakan bagaimana alat komunikasi. Serta alat agar dapat saling berhubungan dan berkomunikasi. Ketika saya masih kecil, saya ingat sekali dulu zaman-zaman intercom, kalau intercomnya sudah mulai canggih, ketahuan. Tapi zaman dulu itu masih pakai kabel. Dari rumah ke rumah itu pakai kabel, intercomnya satu pakai adaptor. Kita bisa ngomong break, gantian berbicara. Itu awal mulanya juga dulu zaman seperti belum ada, waktu masih belum kenal seperti 100 meteran. Nah, itu. Kalau sekarang sudah mulai berkembang komunikasinya. Kalau dulu kita komunikasi antar penduduk itu, kita belum punya HT atau handy talkie, kita pakai intercom waktu itu. Bahkan juga bisa rumah misalnya ada di atas, ada di bawah, itu pakai intercom. Atau yang di depan sama di belakang berbeda pakai intercom, kita tinggal berbicara. Kita pencet, kita ngomong, maka yang di sebelah sana mendengar, nanti gantian. Dia pencet, dia ngomong, kita mendengar. Ini alat komunikasi yang terus mengalami perkembangan. Bahkan dulu saya ingat sekali ketika masih kecil,
Menggunakan intercom itu bisa berkomunikasi beberapa RT. Ntar kapan-kapan kumpul. Nah, ini alat komunikasi. Karena apa? Dibutuhkan. Karena kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan adanya komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Berbicara sejarah teknologi atau bicara sejarah daripada komunikasi pun, kita harus ketahui awal mulanya bahkan diawali dengan atau dimulai dengan lukisan-lukisan atau gambar-gambar di dalam dinding gua. Sering sekali kalau kita melihat film-film yang misalnya film-film kolosal atau film-film Mandarin, yang film silat gitu ya, suka ada tulisan-tulisan di dalam gua-gua, ada tulisan pesan-pesan di situ. Nah, zaman dulu juga banyak pesan-pesan yang ditulis di dalam gua, di dalam dinding-dinding gua. Ini sejarah bagaimana komunikasi juga dimulai atau teknologi juga dimulai dengan adanya tulisan-tulisan di dalam dinding gua. Bukan hanya itu saja, bahkan komunikasi juga sudah dimulai dengan menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat sangat dibutuhkan untuk saudara-saudari kita yang mengalami perbedaan di dalam berkomunikasi yang harus membutuhkan bahasa isyarat. Ini bisa digunakan bahasa isyarat. Kalau sekarang, anak-anak sekarang mungkin taunya hanya begini saja. Kenapa kok bisa taunya itu? Karena terlalu banyak lihat film, taunya hanya bahasa itu. Padahal bahasa isyarat banyak sekali. Kalau dulu belajar ketika kita ikut yang namanya pramuka, itu juga ada bahasa-bahasa isyarat. Bisa dengan menggunakan tangan. Nah, di sini yang kita lihat atau kita saksikan ini dari huruf A, B, C, D, ini ada isyarat-isyaratnya. Ini suatu perkembangan perjalanan daripada teknologi. Saat ini mungkin hampir jarang kita belajar bahasa isyarat seperti ini. Apalagi kalau dulu itu ada bahasa isyarat yang menggunakan asap. Asap bisa digunakan sebagai bahasa isyarat. Biasanya untuk yang mengikuti gerakan pramuka atau mengikuti dalam kegiatan-kegiatan pramuka biasanya belajar bahwa dari asap itu bisa menimbulkan pesan-pesan. Misalnya SOS ketika terdampar di suatu tempat itu bisa memberikan pesan SOS dengan asap sebagai tanda, sebagai bentuk komunikasi. Bukan hanya dari bahasa isyarat tadi, bukan juga dari asap saja, bahkan juga mengalami perkembangan ke sound signal. Ada signal-signal yang bisa dikirim. Mulai dari melukis atau melukis bentuk atau menggambar di dinding gua tadi, isyarat tangan, isyarat asap, ada juga yang di sini sound signal yaitu isyarat bunyi, bahkan nanti ada huruf, ada kata, kalimat, tulisan, surat, sampai dengan telepon dan internet. Alat yang diciptakan manusia ini disebut atau dikenal dengan nama teknologi informasi. Atau yang kita kenal juga dengan istilah IT, singkatan dari Information Technology. Mengalami perkembangan. Makanya kalau misalnya ada sesuatu pesan yang dikirimkan melalui signal, contohnya seperti kalau pesawat terbang mengalami kecelakaan. Yang dicari apa? Black box. Nah, bagaimana cara mencari black box tersebut? Nah, black box ini dia mengirimkan signal atau ada suara signal yang ada keterbatasan dalam waktu beberapa hari, dia nanti akan mati dengan sendirinya karena habis. Nah, signal ini yang dicari. Bahkan Basarnas pun berusaha mencari black box ini dengan apa? Mencari signal, ada di mana alat ini, titik ini, supaya mudah ditemukan. Dan inilah yang diciptakan, inilah teknologi. Luar biasa ya, mengalami perkembangan dan pertumbuhan terus-menerus. Lihat ini, apa ini? Pensil warna. Apakah pensil warna termasuk dalam teknologi? Berwarna-warni. Jadi harus dipikirkan bahwa pensil warna pun termasuk ke dalam kategori teknologi. Di zaman modern ini tidak asing kita mendengar istilah teknologi. Banyak dari kita yang mengartikan bahwa teknologi itu hanya secara sempit, yaitu hanya terbatas pada alat
atau mesin yang dapat terhubung dengan tenaga listrik. Padahal secara sejatinya teknologi adalah berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi mereka melalui pengertian ini. Dapat juga diartikan bahwa sebuah pensil termasuk ke dalam kategori teknologi. Ada tugas bagi Bapak Ibu yang mengikuti kelas ini di volume kedua ini di dalam mata kuliah teknologi dan media pembelajaran. Kenapa pensil bisa termasuk ke dalam teknologi? Berikan ulasannya, berikan pemahamannya menurut Bapak Ibu masing-masing. Silakan tulis di kolom komentar nama dan prodinya, lalu apa alasannya? Mengapa menurut Bapak Ibu bahwa pensil warna bisa termasuk ke dalam kategori teknologi? Berikan penjelasan menurut pendapat masing-masing supaya saya dapat menilainya dan setiap komennya pasti akan saya masukkan sebagai nilai. Ingat, formatnya tulis nama dan prodinya. Prodinya di sini bisa reguler atau eksekutif. Jadi ada yang reguler, ada yang eksekutif. Silahkan tulis misalnya namanya Buyung, di situ langsung prodinya misalnya S1 PAK reguler atau S1 PAK eksekutif. Lalu berikan apa jawabannya supaya saya bisa mengetahui sejauh apa pemahaman kita mengenai teknologi. Di dalam perjalanan waktu, teknologi juga terus mengalami perubahan, tidak tinggal diam. Hal ini juga didasari dengan adanya kebutuhan manusia yang mengalami perubahan terus-menerus. Perlu diketahui juga bahwa perkembangan teknologi dari awal kehidupan manusia itu terus mengalami perubahan. Contohnya, di zaman teknologi prasejarah. Prasejarah merupakan masa di mana setiap manusia dapat hidup sebelum mengenal tulisan. Pada saat itu belum mengenal tulisan loh, tapi mereka bisa ada komunikasi, ada bahasa. Mungkin kita sering mendengar tentang cerita penemuan api oleh manusia zaman dulu. Kita sudah sering dengar cerita-cerita itu atau sejarah itu. Api termasuk ke dalam penemuan teknologi pertama manusia di zaman itu. Tetapi temuan pertama manusia bukanlah api sebenarnya, melainkan alat-alat batunya. Bukan apinya, tetapi alat batu tersebut itulah teknologi. Sesuai apa yang dikatakan oleh Mark Moore, seorang arkeolog dari University of New England, Armidale, batu telah dimanfaatkan manusia untuk mempermudah kesehariannya sejak 3,2 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, manusia cenderung memanfaatkan teknologi yang mereka buat untuk kepentingan mereka. Bayangkan, justru dari teknologi prasejarah ini kita bisa melihat batu saja sebagai teknologi. Tadi kita hanya fokus ke apinya, tetapi untuk membuat api kan susah. Batu yang digesekkan menimbulkan panas, itu yang menjadi alat teknologinya. Berkembang ke dalam teknologi zaman kuno. Maksud dari zaman kuno adalah zaman prasejarah sebelum abad pertengahan. Zaman ini waktu itu rentan waktunya itu cukup lama, ya, rentang waktunya cukup lama, termasuk zaman para nabi-nabi, zaman peradaban kuno dan lain-lain. Sehingga banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan selanjutnya di zaman ini. Peradaban manusia berkembang pesat. Sebagai contoh adalah peradaban Mesir kuno yang kita kenal atau kita ketahui dengan piramidnya. Pasti tahu seperti ini piramidnya ya. Bahkan teknik bedah plastik juga sudah ditemukan di zaman ini. Luar biasa ya. Bedah plastik sudah ditemukan di zaman ini, bukan hanya sekarang saja. Teknologi mulai dibuat oleh manusia untuk keperluan massal pada saat ini. Seperti apa? Contohnya kapal, bangunan. Ini salah satu contohnya.
Pada zaman ini manusia juga telah mengenal tulisan di zaman kuno ini. Jadi sudah mengenal atau mengetahui tulisan-tulisan yang digunakan di dalam berkomunikasi. Masuk lagi terus ke dalam teknologi zaman pertengahan. Di zaman pertengahan, ini sekitar abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Hal yang dapat diperhatikan dalam hal ini adalah perkembangan teknologi di masa ini, yaitu dari sisi seni. Luar biasa, seni sudah menjadi teknologi. Pada masa ini juga banyak kesenian-kesenian yang baru muncul waktu itu. Jika dilihat dari sisi geografisnya, benua Eropa lah rajanya pada masa ini. Perkembangan teknologi hampir semua dipelopori orang-orang Eropa. Ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat dengan ditemukannya rumus-rumus matematika dan teori-teori fisika. Pada zaman ini juga penjajahan mulai umum dilakukan sehingga sudah bisa ditemukan kompas pada zaman ini. Nah, di zaman inilah ketemunya adanya kompas. Sekarang masuk di dalam teknologi era revolusi industri. Kita lihat di dalam revolusi era industri ini mengalami perkembangan dari industri 1.0. Nah, pertumbuhan jumlah manusia yang bertambah banyak menandakan adanya permintaan akan kebutuhan hidup semakin banyak. Teknologi pada masa ini banyak ditemukan berupa mesin-mesin yang mempunyai kemampuan produksi massal. Bayangin, ini mengalami perkembangan terus-menerus dari industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 sampai saat ini. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa tidak pernah berhenti mengalami perkembangan. Perkembangan teknologi pada masa ini juga merubah perilaku sosial orang-orang yang ada. Perubahan teknologi membuat perubahan sosial. Bahkan saat ini juga perubahan teknologi membuat orang masuk ke dalam society 5.0. Perubahan-perubahan di dalam sosial kehidupannya itu juga berubah. Revolusi industri ini juga ditandai dengan adanya perubahan besar hampir di setiap sisi kehidupan manusia. Yang tentu saja tidak bisa terlepas dari teknologi. Teknologi tetap dibutuhkan. Sekarang manusia harus hidup menghadapi dan mengatasi revolusi industri yang terus mengalami perkembangan. Apalagi di abad saat ini. Terus teknologi mengalami perkembangan. Bahkan teknologi kedepannya juga mengalami perkembangan. Kalau dulu kita handphone saja bermimpi memiliki handphone, tetapi kedepannya nanti handphone sudah bisa melalui secara digital. Bahkan saat ini kita bisa baca WhatsApp dari jam tangan. Bahkan nanti kedepannya juga sudah mulai kita membaca handphone atau kita bertelepon dari jam tangan. Dulu hal ini kita hanya bisa melihat di film-film. Mungkin Bapak Ibu yang mengalami di zaman sama seperti saya, bisa melihat orang mungkin di film-film itu bisa berbicara atau saling telepon dengan sebuah jam tangan. Kita melihat itu teknologi luar biasa. Padahal itu teknologi yang terus mengalami perkembangan dan terjadi kenyataan sampai saat ini. Zaman dulu orang melihat pesawat terbang bermimpi, oh burung besi yang terbang. Tetapi sekarang ternyata itu menjadi kenyataan pesawat terbang. Bapak Ibu, teknologi terus mengalami perkembangan. Kita sadari bahwa sejarahnya ini yang harus kita ketahui. Maka bagi Bapak Ibu, jangan lupa, tadi ada pertanyaan di tengah video ini. Tulis di kolom komentar, seperti format yang tadi sudah saya utarakan, saya sampaikan supaya saya dapat mengerti, memahami apakah Bapak Ibu bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Bagi yang belum, saya mengajak ayo yang belum subscribe, tekan tombol subscribe. Bagi yang sudah, tidak perlu kalau tulisannya sudah di situ berubah menjadi unsubscribe, ya jangan tekan. Tetapi kalau tulisannya masih subscribe, ditekan klik tombol subscribe, nanti ada gambar lonceng, ditekan gambar loncengnya, pilih all message atau all notifikasi, jadi setiap video pembelajaran Bapak Ibu dapat mengikutinya. Saya menantikan komen-komennya, jangan lupa tekan tombol like, dan tinggalkan komentarnya seperti yang tadi saya sudah katakan, dan boleh kalau mau share kepada orang lain. Tuhan Yesus Kristus memberkati, kita bertemu kembali di volume